I never played it, but I know they're okay. If Victor has a secure... Cenderang perang ditabuh. Gak ada yang sadar tepat tadi malam timnas Indonesia tiba di Vietnam jelang laga ketiga Piala AFF ASEAN Cup 2024. Bikin semuanya kaget. Tiba-tiba pelatih Indra Syafri beri kejutan jelang timnas di Piala Asia U20. Begini penjelasannya. Auto gegerkan publik tanah air. Pelatih Persib Bandung langsung ngomong begini, usai Marcelino Ferdinand usai kena kartu merah saat lawan Laos. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Cenderang perang ditabuh. Gak ada yang sadar tepat tadi malam Timnas Indonesia tiba di Vietnam jelang laga ketiga Piala AFF ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia telah sampai di Vietnam usai menjalani perjalanan panjang. Berangkat dari Bali pada Jumat, 13 Desember 2024, pagi, Timnas Indonesia akhirnya tiba di Hanoi pada malam harinya. Sebenarnya perjalanan panjang ini belum usai, karena tim asuhan Shin Tae-yong ini harus melanjutkan perjalanan ke Viet Tri. Hal ini karena Vietnam memilih untuk menggunakan Stadion Viet Tri, Phu Tho, untuk menjamu Timnas Indonesia pada Minggu, 15 Desember 2024, malam waktu setempat. Timnas Indonesia sudah sampai di Hanoi dan akan melanjutkan perjalanan ke Viet Tri, tulis VFF dikutip Jumat, 13 Desember 2024. VFF pun turut membagikan kondisi kedatangan Timnas Indonesia. Menggunakan seragam dari Timnas Indonesia, Pratama Arhan tertangkap kamera, menggunakan kaos polo berwarna hitam, serta jaket dengan warna senada. Berbeda dari kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menggunakan pesawat charter. Timnas Indonesia kali ini memilih untuk menggunakan pesawat komersil selama gelaran Piala AFF 2024 berlangsung. Kondisi jarak antar negara yang tak terlalu jauh, meski tetap menghabiskan banyak waktu di perjalanan. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong ingin mempercepat Ivar Jenner bergabung di ASEAN Cup 2024 usai Marcelino Ferdinand di kartu merah dan harus absen saat lawan Vietnam. Marcelino Ferdinand mendapatkan 2 kartu kuning dalam pertandingan itu pada menit ke-37 dan 67. Ketika ditanya oleh wartawan soal pengganti Marcelino, Shin Tae-yong pun menyinggung nasib Ivar Jenner. Shin Tae-yong pun bahkan meminta bantuan wartawan untuk menulis berita agar Ivar Jenner cepat dilepas, karena saat ini klubnya, Jong FC Utrecht, belum mengizinkan. Untuk pertanyaan pertama, saya sebenarnya ingin memanggil Ivar. Memang sedang ada usaha besar dari PSSI, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga di Stadion Manahan, Solo. Saya berharap media bisa membantu membuat artikel agar Ivar bisa datang ke Timnas Indonesia. Ivar sendiri mau untuk ke Timnas Indonesia, tetapi klub tidak mau lepas, tambahnya. Bikin semuanya kaget. Tiba-tiba pelatih Indra Syafri beri kejutan jelang Timnas di Piala Asia U20. Begini penjelasannya. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri membuat kejutan dengan memperkenalkan satu pemain keturunan baru di pemusatan skuad Garuda Muda jelang Piala Asia U20. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U20 saat ini sedang menjalani pemusatan latihan yang berlangsung di Jakarta pada 5 Desember hingga 20 Desember 2024. Pemusatan latihan tersebut merupakan bentuk persiapan skuad Garuda Muda jelang tampil di Piala Asia U20 pada 13 Februari mendatang. Untuk pemusatan latihan kali ini, Indra Syafri membuat sejumlah kejutan, salah satunya dengan tidak memanggil 2 bintang diaspora, yakni Jens Raven dan Welber Jardim. Meski absen, namun 2 pemain tersebut sudah ikut pemusatan latihan Timnas Indonesia U29 saat berada di Jepang beberapa waktu lalu.
Kejutan lainnya adalah memanggil pemain dari tim U17, yakni Matthew Baker, yang masih berusia 15 tahun. Tak cuma Matthew Baker, mantan pelatih Bali United itu juga resmi memperkenalkan satu pemain keturunan baru di skuad Timnas Indonesia U20. Adalah Timothy Baker, yang tak lain merupakan kakak kandung dari Matthew Baker. Dalam unggahan di media sosial resminya, Indras Jafri memperkenalkan Timothy Baker beserta Matthew Baker yang saat ini sudah tiba di pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Rekrutan baru Timnas Indonesia U20, Baker Brother. Timothy Baker dan Matthew Baker, tulis Indras Jafri dalam keterangan di unggahannya. Sebagai informasi, Timothy Baker merupakan salah satu pemain muda keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di Liga Australia. Tercatat, pemain yang masih berusia 17 tahun tersebut tengah memperkuat klub lokal Australia, Boroondara Eagles FC. Menurut data yang ada, Timothy Baker berposisi ideal sebagai gelandang dan memiliki postur tubuh tinggi mencapai 182 cm. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman tampil di Australia tersebut, kehadiran Timothy Baker diprediksi bisa memberikan warna baru buat permainan Timnas Indonesia U20 pada Piala Asia U20 tahun depan. Auto gegerkan publik tanah air. Pelatih Persib Bandung langsung ngomong begini, usai Marcelino Ferdinand usai kena kartu merah saat lawan Laos. Hasil mengejutkan di laga kedua ASEAN Cup 2024 antara Timnas Indonesia versus Laos mendapatkan komentar dari pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia tersebut sudah berpengalaman di level Asia Tenggara. Sebelum ke Persib Bandung, Bojan Hodak sudah kenyang dengan pengalaman di Malaysia dan Kamboja. Tim asuhan Shin Tae-yong harus puas dengan hasil imbang 3-3. Hasil tersebut tak lepas dari penampilan buruk skuad Garuda yang mayoritas diisi pemain muda. Salah satu sorotan dalam laga tersebut datang dari kartu merah Marcelino Ferdinand. Pemain Oxford United tersebut menerima kartu merah pada menit ke-69. Pelatih asal Kroasia tersebut menyayangkan insiden Marcelino Ferdinand pada laga lawan Laos. Pasalnya, pemain 20 tahun tersebut datang sebagai salah satu sosok paling berpengalaman di skuad Timnas Indonesia. Namun dirinya gagal menunjukkan kedewasaannya usai menerima kartu kuning pertama pada babak kedua. Ia merupakan pemain berpengalaman, ujar Bojan Hodak, dan bintang paling menonjol di tim saat ini. Namun Marcelino seharusnya tidak bersikap seperti itu saat sebelumnya ia menerima kartu kuning. Ia menunjukkan ketidakdewasaannya, lanjutnya. Bojan Hodak mengaku Marcelino Ferdinand harus berlatih lebih lanjut usai menerima kartu merah. Dan perlu dilatih lebih lanjut, ujar pelatih asal Kroasia tersebut. Meski begitu, Bojan Hodak tetap memuji kualitas Marcelino Ferdinand. Menurutnya, ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut merupakan salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara. Tidak banyak pemain di Asia Tenggara yang mampu mencapai level seperti Marcelino Ferdinand. Absennya Marcelino jelas jadi kehilangan besar bagi Timnas Indonesia saat bertandang ke markas Vietnam pada 15 Desember 2024. Namun ia tetap pemain yang berkualitas, ujar pelatih Persib Bandung tersebut. Di Asia Tenggara, tidak banyak pemain yang bisa mencapai prestasi sebaik Marcelino. Ketidakhadirannya merupakan kehilangan besar bagi Indonesia, tutupnya. Di sisi lain, Coach Justin juga mengungkapkan kekecewaannya usai Timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang melawan Laos di laga kedua Grup B Piala AFF 2024. Coach Justin mengungkapkan kekecewaannya usai Timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang melawan Laos di laga kedua Grup B Piala AFF 2024. Namun, ia menegaskan bahwa kekecewaannya bukan karena hasil imbang atau kartu merah yang diterima Marcelino Ferdinand, melainkan karena buruknya permainan yang ditampilkan skuad Garuda sepanjang pertandingan. Sangat kecewa, bukan karena skor, bukan karena red card, tapi karena permainan YG Amburadul dari awal sampai akhir, terutama lini tengah, tulis Coach Justin di akun X pribadinya @CoachJustinL.